Bismillahirrahmanirrahim. 26 Januari 2024 kita mulai melakukan perjalanan dari Desa Nggele, ibu kota Kecamatan Talebo Barat Laut, menuju ke arah Kecamatan Lede dan seterusnya. Insya Allah kalau sempat kita akan lanjutkan sampai di Kecamatan Talebo Utara. Kita mulai dari depan Puskesmas Senggele. Saat ini kita berada di Jalan Aspal Lapen, simpang 3 yang pertama ke arah jalan antar kecamatan di ibu kota Kecamatan Talebo Barat Laut. Kita saat ini sudah berada di jalan antar kecamatan dari arah Desa Nggele, jalan depan Puskesmas, menuju ke utara. Kalau yang ini menuju ke kantor camat dan lapangan bola kaki. Yang ini menuju ke ibu kota Kabupaten Pulau Talebo. Jaraknya 26 kilo dari sini. Saat ini kita akan menyusuri jalan menuju ke arah utara. Ayo ikuti perjalanan ini. Kita sudah berada di depan SMK. Ini sekolah menengah kejuruan. Dan di depannya ini ada jalan yang sangat luar biasa. Sudah 78 tahun Indonesia merdeka. Jalan ini tidak pernah diaspal sama sekali. Oke, kita lanjut. Kita lihat di depan kita ada batu yang diletakkan di tengah jalan. Ini adalah material untuk jalan rabat beton, seperti yang kita lihat di depan sana. Program ini dari Agustus 2022 sampai hari ini, Januari 2024, tidak berlanjut dan mohon kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Seperti ini jalan rabat betonnya, susunan batu ditutup dengan campuran semen di atasnya. Tidak pakai tulang besi, akhirnya ketika diinjak truk langsung retak. Contohnya seperti ini, lihat, retak. Ya, jalan ini dari sini yang dikerjakan baru sekitar 300-an meter kalau tidak salah, sampai di depan kantor KUA, ya, kantor Kemenak tingkat kecamatan. Ya, nanti kita lihat. Jadi jalannya cuma separuh jalan, kurang lebih 300 meter atau 400 meter. Dan ini kita berada di depan kantor urusan agama Kecamatan Talebo Barat Laut. Jalannya dari sini tinggal 100 meter sudah berakhir. Jalan ini dibangun dari Agustus 2022 sampai hari ini Januari 2024. Dengan rencana anggaran itu sekitar berapa itu? Sekitar 20 miliar, 22 miliar kalau tidak salah. Total dari simpang 4 Beringin Jaya sampai di simpang 3 Desa Balohang sejauh kurang lebih 11 km. Setapaknya batas sampai di depan ini. Ya, kurang lebih 100 meter dari depan kantor urusan agama Kecamatan Talebo Barat Laut. Ini batas, ini ujung dari setapaknya. Seperti itu bentuknya, hanya separuh jalan. Mohon kepada pemerintah pusat untuk menghentikan proyek ini dan diganti dengan jalan aspal sebagaimana jalan aspal di Trans Sulawesi atau Trans Pulau Jawa atau Trans Pulau Sumatera. Di sini ada potongan jalan lagi yang dirabat beton, kurang lebih 25 meter. Kita dilanjutkan. Mohon solusi apa yang harus dilakukan terhadap jalan ini, karena jalan ini tidak pernah diaspal selama Indonesia merdeka. Kita akan lanjut ke arah utara menuju ke Kecamatan Lede dan seterusnya. Sepertinya ada bentuk-bentuk
jalanan di Kecamatan Teluk Barat Laut, ruas Kecamatan Teluk Barat Laut, dan Kecamatan Lede. Ruas Singgele Lede. Di depan ada deker, tapi di atas deker ada genangan air seperti ini. Ya, mohon solusi dari mereka yang berwenang dan berwajib. Ini adalah ruas jalan Gele Lede, Kecamatan Teluk Barat Laut ke arah Kecamatan Lede, tepat di perkebunan nipa. Ini kita bisa lihat seperti ini kondisinya. Ini ada sungai tanpa jembatan. Nah, sungai ini sebenarnya jembatannya dalam bentuk batu yang disusun pakai alat berat. Seperti ini kondisinya. Ya. Oke, lanjut. Seperti itu tanjakannya. Ini ada sungai. Dulu sungai ini mengalir di bawah bebatuan, lalu ditimbun dengan tanah. Batunya disusun pakai alat berat. Nah, sekarang karena sudah tersumbat, akhirnya mengalir di permukaan tanah. Seperti ini. Gitu, seperti itu. Ya, seperti ini. Ya. Ini jalan menuju ke Kecamatan Talebo Utara. Seperti ini bentuknya. Ya. Pemerintah daerah Pulau Taliabu yang sudah melewati ulang tahun ke-10 pemekaran daerah. Dan sebelumnya Taliabu adalah bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula dari sejak 2003. Tidak pernah membangun jalan aspal di jalan ini. Baru mereka sibuk dengan bicara jasa pemekaran. Padahal mereka dibayar, digaji oleh negara. Iya. Pejabat itu dibayar, digaji. Ada tunjangannya, ada macam-macam bentuk uang yang diterima dari rakyat. Uang rakyat yang mereka ambil itu banyak macam bentuknya. Ada uang jalan, ada uang segala macam. Ya, lalu mereka membangga-banggakan sebagai tokoh pemekaran. Padahal dibayar. Pejabat yang digaji, yang dikasih berbagai macam bentuk keuangan dari uang rakyat, ketika mereka bekerja itu namanya melaksanakan tugas. Jasanya dibayar dengan gaji bulanan, dengan segala macam. Ada rutin kantor, ada macam-macam. Jangan bicara jasa. Ya. Apalagi tidak bangun jalan, ini hanya jarak 14 km dari Kecamatan Teluk Barat Laut ke Kecamatan Lede. Kita lihat banyak kendaraan yang melintas ini. Ya, sangat kesulitan, hanya kendaraan roda 2 yang bisa melintas, roda 4 kecuali yang sistem 4x4 atau 4x4. Seperti ini bentuknya, tanjakan nipa di kebun Ibu Haji almarhum Hajah Fasalimu. Ini kebunnya almarhum Hajah Fasalimu, ini dikenal dengan tanjakan Hajah Fasalimu. Seperti ini bentuknya. Sudah 10 tahun menjadi daerah otonomi baru. Sebelumnya adalah bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula, kurang lebih juga 10 tahun. Total sudah 20 tahun jadi daerah otonomi baru. Dipimpin oleh 2 kakak beradik. Dari satu famili bergantian menjadi bupati, di mana seluruh saudara kandungnya menjadi pejabat dari DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, dan DPR RI. Tapi apa yang mereka lakukan terhadap jalan antar kecamatan ruas Singgele Lede? Seperti ini. Ini contoh. Ini dari Nggele baru sekitar 2 km mungkin ini. Dekat sekali dari Nggele ini. Tempat ini. Tidak jauh dari depan kantor KUA Nggele. Mungkin dari depan kantor KUA baru sekitar 700 atau 800 meter. Seperti ini bentuknya. Sulitnya masyarakat melintas di jalan ini. Sudah 78 tahun Indonesia merdeka. Agustus esok sudah 79 tahun Indonesia merdeka. Jalan raya antar kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu masih seperti ini. Ini adalah pulau. Pulau Taliabu ini, Kabupaten Pulau Taliabu adalah kabupaten dengan cadangan sumber daya alam yang luar biasa. Jalan ini adalah peninggalan jalan logging perusahaan kayu di tahun 70-an akhir.
sampai tahun 80-an. Jadi untuk jalan di Pulau Taliabu hampir keliling sudah ada jalan logging. Pemerintah tinggal merapikan dan mengaspalnya sesuai dengan prosedur dan tahapan pekerjaan yang benar. Tidak perlu membuka hutan atau lahan baru untuk jalan. Kalaupun ada, tidak banyak. Ini jalan menuju ke arah Kecamatan Lede. Ya, jadi seperti ini bentuk jembatan di ruas Lede. Ya, seperti ini. Tidak pernah dibangun jembatan di tempat ini. Ini adalah jalan penghubung antar dua kecamatan terbesar di Pulau Taliabu. Dua desa terbesar di Pulau Taliabu adalah Lede dan Gele. Tidak pernah dibangun jembatan di sini. Oleh mereka yang hanya membangga-banggakan sebagai tokoh pemekaran. Tapi tidak mau bangun jalan. Ini adalah tanjakan yang cukup terjal dan panjang, tanjakan yang cukup jauh di perkebunan nipah. Lihat, terbelah, ya kan, seperti itu. Terbelah jalannya. Dan ini tidak akan lama akan longsor. Untuk tanjakan ini, pemerintah harus segera membangun got permanen dan aspal jalan ini. Kalau tidak diaspal, jalan ini dikuras air ketika musim hujan. Lihat, ini ada lubang yang sangat dalam sekali. Ini kalau jatuh di sini bisa pindah alam orang ini. Seperti ini. Dalam sekali lubang itu. Ya, di sebelah lagi ada lubang kiri kanan. Tanah Taliabu ini tanah yang tanah daging, hanya tanah saja, tidak ada campuran batunya begitu, batu-batu lepas saja begini. Sehingga ketika hujan, tanahnya terbelah, dikuras oleh air. Ini ada kendaraan yang sedang melintas. Sangat berbahaya bagi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Ya, seperti ini. Begitu luar biasa ini kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Pulau Taliabu. Mohon kepada semua yang memiliki rasa kemanusiaan dan keadilan untuk turut membantu menyampaikan kepada mereka yang berwajib untuk membangun jalan ini, untuk segera membangun jalan ruas Kecamatan Talabarato dan Kecamatan Lede secepatnya. Cuma berjarak kurang lebih 12 atau 13 km saja. Sudah 78 tahun Indonesia merdeka, tidak ada satupun pemerintah yang mau bangun, baik pusat, provinsi maupun daerah. Kita sudah berada di puncak Kodi. Di depan itu ada tanjakan, dan itu adalah puncak tanjakan antara Desa Gele dan Air Lise. Air Lise adalah pertengahan antara Gele sebagai ibu kota Kecamatan Talabarat Laut dan Lede sebagai ibu kota Kecamatan Lede. Di sini ada dekir, ada gorong-gorong di depan itu. Tapi air tidak masuk lewat di gorong-gorong, tapi dia tergenang di tengah jalan. Dan oleh pemerintah daerah Pulau Taliabu, yang dari sini hanya berjarak kurang lebih 30-an kilometer dari tempat ini, atau tidak sampai 30 kilometer, tidak pernah peduli dengan kondisi ini. Tidak pernah peduli. Sudah 10 tahun Taliabu menjadi kabupaten, dan sebelumnya adalah bagian dari Kepulauan Sula di 20 tahun yang lalu. Bupatinya dari 2 kakak beradik, di mana seluruh anggota keluarganya, saudara kandungnya, hampir seluruhnya menjadi pejabat dari daerah sampai pusat. Ada yang jadi kepala dinas, ada yang jadi DPRD kabupaten, ada yang jadi DPRD provinsi, ada yang jadi DPR RI di Jakarta, DPR RI pusat. Mereka tidak mampu mengkoordinasikan program pembangunan jalan antar kecamatan di Pulau Taliabu dengan standar jalan yang sesuai dengan standar jalan di Trans Sulawesi, Trans Jawa, Trans Sumatera. Tidak mampu. Nah, saat ini ada pekerjaan jalan yang dilakukan oleh APBN, oleh Kementerian Pekerjaan Umum, tapi hanya dari Desa Kilong sampai Desa Kasango lewat sedikit. Tidak sampai di tempat ini, sementara disinilah tempat yang paling parah
di Pulau Taliabu yang menghubungkan dua desa terbesar di Pulau Taliabu. Ya, dua desa itu yaitu Desa Lede dan Desa Nggele. Cuma karena dibagi-bagi, dipecah, dimekarakan, ya jadi desa-desa kecil juga. Tapi pada hakikatnya dia desa besar, desa tertua dan terbesar di Pulau Taliabu. Ya, seperti itu. Ada juga yang lebih tua tapi kecil, tapi desa besar yang tua itu Lede dan Nggele. Seperti itu. Yang lainnya desa kecil, walaupun dia mungkin ada yang lebih tua. Nah, saya sendiri bingung ini mau kasih melintas motor di mana ini, jangan sampai tenggelam. Ya, kita akan coba dulu seperti apa. Saat ini kita berada di Air Lise. Ini adalah jembatan yang sudah dari 2000, antara 2005-2015 dibangun ini. Masih zaman Kabupaten Kepulauan Sula. Jembatannya seperti ini tidak pernah dikerjakan. Tidak pernah dibangun. Akhirnya masyarakat membangun jembatan darurat, dan seperti ini jadinya. Tiap kali hujan mengalami longsor seperti ini. Inilah Air Lise, sungai di antara dua kecamatan, Kecamatan Lede dan Kecamatan Nggele. Ini ada motor yang ingin menyeberang, seperti ini, betapa sulitnya ini. Ya, beginilah keadaan masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Mereka harus menghadapi berbagai macam musibah, berbagai macam masalah, berbagai macam kesulitan di jalan raya antar kecamatan. Ini adalah jalan penghubung antara dua kecamatan terbesar di Pulau Taliabu, yang jaraknya hanya sekitar 12 atau 13 km, saudara. Mereka bangun jembatan hanya tiangnya saja, tidak dibangun kasih selesai. Lalu mereka sibuk membicarakan tentang jasa pemekaran. Katanya mereka berjasa terhadap pemekaran. Kalau bicara jasa, para pahlawan nasional yang hari ini telah gugur di medan perang melawan para penjajah, harusnya mereka lah yang disebut berjasa, karena mereka tidak dibayar oleh negara, mereka tidak digaji, mereka tidak mendapatkan tunjangan, dan mereka tidak pernah masuk di KPK sebagai tersangka dan terpidana korupsi kasus penyalahgunaan uang negara. Lihat bagaimana mungkin masyarakat kita yang berada di bawah naungan Pancasila, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, disuruh berjalan di jalan seperti ini. Apa itu rasional, apa itu masuk akal, apa itu manusiawi, apa itu adil? Lihat ini kondisinya ini, seperti itu. Ini adalah tanjakan antara Air Lise menuju ke Telaga Biru pada ruas jalan Kecamatan Talaut Barat Laut atau Nggele, Desa Nggele, ke Desa Lede, ibu kota Kecamatan Lede. Jalan ini adalah jalan yang paling sulit di ruas Nggele Lede, di mana aliran air di sebelah kiri ini seringkali dia terbelah besar. Di bawah sana, di bagian yang sangat terjal, itu terbelah besar sekali. Jalan ini sangat sulit sekali. Sudah 78 tahun Indonesia merdeka, tidak pernah diaspal oleh pemerintah. Inilah tanjakan yang paling berat di Pulau Taliabu. Tapi sudah 10 tahun Kabupaten Pulau Taliabu menjadi daerah otonomi baru. Dan sebelum itu adalah bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula, dipimpin oleh 2 orang kakak beradik dari satu keluarga, di mana seluruh saudara kandungnya menjadi pejabat. Ada yang jadi DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, sebagian jadi kepala dinas. Tapi jalan antara Nggele dan Lede yang cuma 14 km jauhnya, seperti ini dibiarkan. Tolong perhatian kepada seluruh masyarakat Pulau Taliabu dan seluruh bangsa Indonesia. Apakah yang dimaksud dengan kemanusiaan yang adil dan beradab seperti ini bentuknya? Apakah yang dimaksud dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti ini bentuknya? Lihat. Ini kalau masyarakat jatuh di sini, ini pengguna jalan bisa mati.
Ini hanya jarak antara dua kecamatan yang berdekatan sekali, cuma berjarak sekitar 12, 13 km, 14 km sampai di dermaga. Ya. Ini adalah menuju arah utara, Kecamatan Lede. Terus ke Kecamatan Talebo Utara dan Kecamatan Samuya, Kecamatan Talebo Timur. Ini menuju ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Seperti itu keadaannya. Nah, kita akan lanjut perjalanan menuju ke Kecamatan Lede. Saat ini kita berada di dekat Simpang 3 Baloha, di mana di sini juga ada pekerjaan rabat beton. Di sini adalah ujung dari ruas jalan Beringin Gele Balohang atau Gele Lede. Bentuknya seperti ini, batu disusun, lalu kemudian ditutup dengan campuran semen seperti ini. Tanpa tulang besi, ingat tanpa tulang besi. Di depan situ adalah Simpang 3 Desa Balohang. Sebelah kanan ada Desa Balohang di balik perkebunan cengkeh. Dari Agustus 2022 sampai hari ini, Januari 2024, tanggal 26 Januari 2024 hari ini, tidak dilanjutkan. Hanya seperti ini, separuh jalan, dan hanya baru berjarak kurang lebih 200 meter ini. Ini di ujung Simpang 3 Desa Baloha, kalau dihitung dari Simpang 4 Desa Beringin Jaya. Nah, jadi disinilah ujung jalan sejauh 11 km yang diprogramkan oleh pemerintah daerah untuk dirabat beton seperti ini. Ini ujungnya. Ini jalan menuju ke Desa Lede. Ini jalan menuju ke Desa Balohang, Tolong, Tedoli, Gela, Samuya, Talebo Timur. Di balik perkebunan cengkehnya adalah Desa Balohang. Seperti itu. Ini Simpang 3, dan ini adalah jalan menuju ke Kecamatan Talebo Barat Laut, Gele, Salati, Beringin, Kasango, Keramat, Bobong. Jalannya ke arah sana. Sejak Indonesia merdeka di 79 tahun yang lalu tidak pernah diaspal jalan ini. Sementara Gunung Taliabu ini menyimpan cadangan alam yang luar biasa. Hutannya dieksploitasi sebagai hutan logging, hutan kayu produksi dari 1970-an akhir sampai saat ini masih beroperasi. Dan di balik bukit ini adalah tambang biji besi dengan cadangan biji besi terbesar di dunia. Ada yang mengatakan terbesar di Asia Tenggara. Yang jelas, ini adalah pulau penghasil biji besi terbesar di Provinsi Maluku Utara, sebuah provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia menurut Presiden Joko Widodo. Ini adalah jembatan air Balohang. Jembatan ini dibangun di antara 2005-2015. Entah tepatnya di tahun berapa, yang jelas masih di zaman Kabupaten Kepulauan Sulang. Sampai hari ini tidak diselesaikan. Sudah 10 tahun Talebo menjadi daerah otonomi baru, tidak diselesaikan jembatan ini. Mohon kepada pemerintah Republik Indonesia untuk datang melihat kondisi ini, karena ini adalah ruas jalan dari ibu kota Kabupaten Pulau Talebo menuju ke seluruh kecamatan di Talebo Utara. Ini air Balohang, sungainya cukup besar, dan ini kalau hujan di gunung sana, ini berbahaya, sangat berbahaya. Untung ada camat di beberapa tahun yang lalu yang berinisiatif untuk membangun jembatan ini. Karena camat itu membangun jembatan ini, beliau dinonjok dari jabatannya sebagai camat, katanya mempermalukan pemerintah daerah, katanya, kabarnya seperti itu. Ya. Camat yang membangun jembatan ini namanya Pak Daniel Hamid. Pak Daniel Hamid, beliau sekarang caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa. Ya, tolong beliau dipilih
oleh masyarakat di Pulau Taliabu. Dapil 2, Kecamatan Telawa Barat Laut, Kecamatan Lede, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Timur. Seperti ini air balokan. Kita telah berada di depan Desa Lede, ibu kota Kecamatan Lede. Inilah desa terbesar di Pulau Taliabu. Tapi jalan penghubung antar Desa Lede atau jalan dari dan ke Desa Lede tidak diaspal oleh pemerintah daerah Pulau Taliabu yang telah mekar di 10 tahun yang lalu, dan Taliabu adalah bagian dari Kepulauan Sula di 20 tahun yang lalu. Sebagai negara Republik Indonesia sudah 78 tahun Indonesia merdeka. Jalan ini berbentuk jalan tanah. Ini jalan yang dibangun oleh perusahaan Logan di tahun 70-an. Sampai hari ini tidak pernah mau diperbaiki atau mau diaspal agar bisa dilalui oleh seluruh jenis kendaraan. Kita sudah berada di bundaran Desa Lede. Di sini ada Tugu Raider yang dibangun oleh Batalion TNI, Batalion Banau. Ya. Ini adalah SMP Lede. Ini ke dermaga Langganu, dermaga Lede. Dan di sini adalah Pasar Lede. Ini Pasar Lede. Dan ini jalan menuju ke arah gunung, tembus ke Jalan Poros. Ini juga tembus ke Jalan Poros. Ini ada caleg Daniel Hamid yang membangun jembatan air baloha, jembatan darurat nomor urut 4 dari Partai Kebangkitan Bangsa. Jangan lupa untuk dipilih. Ini Pasar Lede. Ya, oke. Kita lanjut ke arah sana menuju ke Lede Pantai. Kita sudah berada di pantai Desa Lede. Pantai ini menghadap ke sebelah barat laut. Ya. Ini pantai gelombang, terutama di musim utara seperti saat ini. Musim utara saat ini di sini gelombangnya berbahaya sekali. Gelombangnya besar dan pantai ini sudah mengalami abrasi. Sudah 3 baris rumah yang habis ditelan oleh gelombang laut. Tapi pemerintah Pulau Taliabu tidak peduli dengan kondisi ini. Olehnya itu kita bermohon kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi untuk datang melihat kondisi ini sebelum desa ini habis ditelan gelombang laut. Ini desa terbesar di Pulau Taliabu. Nah, seperti ini kondisinya. Seharusnya pantai pasir putih dengan gelombang yang besar seperti ini dieksploitasi menjadi daerah wisata pantai. Tapi pemerintah daerah Pulau Taliabu belum mampu berpikir ke arah itu. Objek wisata di Taliabu sangat banyak. Negeri ini di samping kaya dengan kekayaan alam, juga kaya dengan keindahan alam. Dulu di sini adalah pekuburan besar, termasuk kuburan kakek saya. Sekarang kuburan sudah tidak ada. Ada lapangan dan ada pekuburan. Pantai ini sampai di sana, mungkin sampai di Rompong sana. Ada 3 baris rumah, ada 2 baris jalan. Nah, ini masjid tertua di Desa Lede, namanya Masjid Nurul Iman. Ini punggung pantai ini sudah sampai di pagar masjid. Ini pagar masjid sudah tertimbun oleh pasir. Padahal masjid ini di tengah kampung dulu. Desa Lede ini sampai di bawah sana. Ya, di situ ada batu besar namanya Batu Takudiba. Pantai Lede itu di situ, di Batu Takudiba itu sana ada ombak pica. Nah, disitulah Pantai Lede yang sebenarnya. Lihat. Ini Masjid Nurul Iman, masjid tertua di Desa Lede, sudah tertimbun pasir. Ya, karena pemerintah daerah sampai detik ini tidak berpikir untuk membangun tanggul gelombang.
di Pantai Lede ini. Pantai ini sangat mengalami abrasi karena gelombang laut dari utara menggeser pasirnya ini dibawa ke arah selatan sana. Jadi tanjung itu makin maju, pantai ini makin habis. Atau boleh jadi pantai ini makin manjang ke arah Kecamatan Talawa Barat Laut sana, ke arah Pantai Laleo. Karena pasirnya tiap musim utara digeser oleh gelombang ke arah sana, nanti musim selatan digeser lagi kemari, tapi yang besar ini musim utara. Nah, seperti ini. Itu suasana Desa Lede. Inilah desa, salah satu desa tertua di Pulau Taliabu. Sini ada jalan yang tembus ke jalan poros antar kecamatan. Jauh sampai di dekat gunung sana, desa ini. Jadi seperti inilah suasana di pantai Desa Lede. Hari ini hari Jumat, insya Allah kita akan sholat Jumat di masjid. Masjid tertua di Desa Lede. Jadi di situ ada batu besar. Kalau bukan yang itu, yang ini. Ini batu Takutiba namanya. Nah, pantai Lede itu di situ sebenarnya. Di batu itu, ujung pantai ini dulu. Tapi dia mengalami abrasi sampai di sini. Jadi dari rumah-rumah ini dulu masih ada jalan, kemudian rumah lagi, kemudian jalan, kemudian rumah lagi, kemudian jalan, kemudian rumah lagi. Jadi ada berapa? 3 baris rumah ya. Habis jalan gelombang laut. Seperti ini suasananya. Oke, sekian dulu perjalanan kita dari Desa Anggele ke Desa Lede. Tanggal 26 Januari 2024. Silakan komen yang positif. Jangan lupa tindis gambar jempol, pertanda like atau suka. Jangan lupa subscribe agar kami semakin semangat membuat video-video tentang perkembangan, pembangunan, dan keindahan alam di kawasan timur Kepulauan Indonesia. Semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah dan ampunannya selamat dunia dan akhirat. Mohon maaf atas segala kesalahan kata, kekurangan, dan kehilafan. Semua ini dilakukan demi agar memicu, mempercepat pembangunan infrastruktur demi melayani masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.